Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahmawati dengan NIM 092024090085 dari jurusan Manajemen semester 2 kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Yupiter Yancik, SPDI MPDI ME. Di video kali ini saya akan membahas podcast tentang materi filsafat Pancasila. Selamat menyaksikan. Apa pengertian filsafat Pancasila dan bagaimana perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Filsafat Pancasila adalah pemikiran mendalam tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, ini berarti bahwa Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi juga dipahami secara menyeluruh sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar atau landasan dalam membangun negara Indonesia baik dari sisi hukum, pemerintahan, maupun kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan demokrasi dijadikan acuan dalam bersikap dan bertindak. Artinya Pancasila bukan hanya teori tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, dan negara. Sebagai contoh, saat kita menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kampus, kita sedang menjalankan sila keempat, yaitu musyawarah. Atau saat kita membantu teman yang sedang kesulitan, kita menerapkan sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Bagaimana makna dari masing-masing sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan warga negara Indonesia. Dalam PPKN, 5 sila ini dipahami bukan hanya sebagai hafalan, tapi sebagai nilai dasar dalam bertindak dan berperilaku. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari ini terlihat dari sikap saling menghormati antar umat beragama dan menjunjung toleransi. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus memperlakukan sesama manusia dengan adil dan menjunjung kesopanan, empati, serta menghargai hak orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan bangsa meskipun kita berasal dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Persatuan tidak berarti harus sama, tapi saling menghargai dan dalam perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan budaya demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan saling menang-menangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara dan warganya itu harus menjunjung keadilan, saling tolong-menolong, dan tidak membiarkan adanya kesenjangan yang terlalu jauh antar masyarakat. Jadi Pancasila bisa diterapkan dalam sikap sehari-hari, seperti adil dalam menilai teman, ikut musyawarah organisasi, dan tidak memaksakan kehendak. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka dan apa maknanya bagi generasi muda? Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena isinya bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai utamanya. Dalam ini dijelaskan sebagai ciri khas dari ideologi bangsa Indonesia yang fleksibel, dinamis, dan bisa menjawab tantangan zaman. Bagi generasi muda, ini berarti bahwa Pancasila tetap bisa dijadikan pedoman hidup walaupun dunia terus berubah. Misalnya dalam menghadapi pengaruh media sosial, berita hoaks, dan budaya luar yang masuk. Pancasila tetap relevan untuk dijadikan pegangan dalam menyaring informasi dan mengambil sikap.
Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mudah terpercaya oleh perbedaan pendapat, tetapi menjaga persatuan dan bersikap adil. Disinilah pentingnya peran generasi muda untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila. Dalam perbuatan nyata seperti toleransi digital, menjaga solidaritas, dan aktif dalam kegiatan sosial. Apa perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila digunakan sebagai fondasi dalam membentuk sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan arah pembangunan nasional. Semua kebijakan pemerintah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup artinya Pancasila dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak oleh setiap warga negara dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kita menjadikan Pancasila sebagai nilai yang mengarahkan pilihan dan keputusan kita. Contohnya, saat kita bersikap adil terhadap teman, itu berarti kita menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Atau ketika kita mengikuti rapat organisasi dan menghormati keputusan bersama, itu berarti kita menjalankan nilai demokrasi, yaitu sesuai sila keempat. Jadi perbedaan utamanya terletak pada skala penerapan. Sebagai dasar negara berlaku pada sistem pemerintahan, sedangkan sebagai pandangan hidup berlaku pada kehidupan pribadi dan sosial masyarakat. Apa peran mahasiswa dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa dan agen perubahan. Mahasiswa disebut sebagai bagian dari warga negara aktif yang tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Mahasiswa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan cara menjadi teladan dalam kehidupan kampus, seperti menjunjung musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan ikut aktif dalam kegiatan sosial. Yang kedua, menyuarakan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif seperti toleransi antaragama, anti-bullying, dan semangat kebersamaan. Yang keempat, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah bangsa, dan selalu menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bersikap. Dengan cara-cara tersebut, mahasiswa bukan hanya mempelajari Pancasila sebagai materi pelajaran, tetapi benar-benar menghidupkan Pancasila sebagai sikap hidup dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Oke teman-teman, jadi Pancasila bukan hanya sejarah, bukan juga hafalan ujian. Ia adalah warisan sekaligus kompas masa depan. Memahami filsafat Pancasila artinya kita mengerti arah hidup berbangsa. Kita tahu kapan harus bersuara, kapan harus mendengar, dan bagaimana membangun masyarakat yang berkeadilan. Yuk, jadikan Pancasila bukan cuma di kepala, tapi juga di hati dan tindakan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam filsafat, salam Pancasila.